Di sebuah desa terpencil yang terletak di tepi hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan itu, yang dikenal sebagai hutan larangan, menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Penduduk desa percaya bahwa hutan itu terkutuk. Siapapun yang berani memasuki dalamnya, tidak akan pernah kembali. Namun, seperti halnya pemuda-pemudi yang penuh rasa penasaran, sekumpulan anak muda dari desa itu memutuskan untuk membuktikan apakah kisah itu nyata atau sekadar dongeng belaka. Dika, Rina, Bagas, dan Sari adalah 4 sahabat yang telah lama mendengar cerita-cerita menakutkan tentang hutan larangan. Suatu sore, mereka berkumpul di sebuah warung kopi, membicarakan rencana besar mereka untuk menjelajahi hutan yang ditakuti itu. "Gimana kita jadi masuk ke hutan besok?" tanya Dika, semangat terlihat jelas di matanya. Rina, yang dikenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu, mengangguk setengah ragu. "Kita udah dengar banyak cerita seram soal hutan itu, tapi nggak ada yang pernah bisa buktikan kebenarannya," ujarnya. Bagas, dengan gaya santainya, menimpali sambil tertawa. "Ah, itu cuma cerita orang tua buat nakutin kita. Gimana kalau kita jadi yang pertama buktiin kalau itu cuma mitos?" Namun Sari, yang selalu berhati-hati dan percaya pada hal-hal mistis, merasa kurang nyaman. "Tapi, kalau cerita itu benar, kita bisa dalam bahaya." "Aku nggak yakin ini ide yang bagus," katanya lirih. Sebelum mereka sempat melanjutkan perdebatan, seorang lelaki tua bernama Pak Darman menghampiri meja mereka. Pak Darman adalah salah satu orang tertua di desa itu, dan ia telah menyaksikan banyak hal aneh sepanjang hidupnya. "Anak-anak," ucapnya dengan nada serius, "jangan main-main dengan hutan itu. Banyak yang masuk, tapi nggak pernah kembali." Mereka semua terdiam, merasakan dinginnya peringatan itu meresap ke dalam diri mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu, Pak?" tanya Rina, penasaran. Pak Darman menghela napas panjang. "Dulu ada desa di dalam hutan itu, tapi seluruh penduduknya hilang begitu saja. Sejak itu hutan itu dianggap terkutuk." Bagas mencoba mengusir rasa takut yang mulai menjalar. "Hilang? Maksud Bapak gimana?" tanyanya setengah tidak percaya. "Hilang tanpa jejak," jawab Pak Darman dengan mata menerawang jauh. "Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Dan sejak itu, siapapun yang masuk ke hutan itu tak pernah keluar lagi." Suasana di warung itu mendadak tegang. Namun, meskipun sudah diperingatkan, tekad Dika dan teman-temannya tak goyah. Mereka berencana tetap masuk ke hutan tersebut. Keesokan paginya, di tepi hutan larangan, kabut tipis menyelimuti pepohonan, membuat hutan itu tampak lebih misterius. Dika dan teman-temannya berdiri di sana, memandang ke arah pepohonan tinggi yang menjulang seperti dinding hijau gelap. "Ada yang aneh dengan hutan ini. Rasanya seperti ada yang mengawasi," bisik Rina, menggigil sedikit. "Itu cuma perasaanmu aja," balas Dika sambil mencoba bersikap tenang. "Ayo, kita masuk." Mereka mulai melangkah ke dalam hutan. Seiring semakin dalam mereka masuk, suasana semakin hening. Tak ada suara burung, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Semakin mereka berjalan, hutan semakin gelap, meskipun matahari masih berada di atas kepala mereka. "Aku merasa kita sudah terlalu jauh. Mungkin kita harus kembali," kata Dika akhirnya. Rasa ragu mulai muncul. Namun Bagas, yang biasanya santai, sekarang mulai terlihat tidak nyaman. "Baru segini aja udah nyerah. Ayo terus, kita pasti nemu sesuatu," katanya dengan nada setengah menantang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Semua berhenti, jantung mereka berdebar kencang. "Apa itu?" teriak Sari, ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi jalan yang mereka lalui mulai tampak asing, seolah-olah hutan itu sendiri sedang mengubah bentuknya. "Kita tersesat," gumam Sari, suaranya bergetar. "Kita nggak bisa keluar dari sini." Ketakutan mulai merasuki mereka, namun mereka terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah desa tua yang sudah hancur lebur, tersembunyi di tengah hutan. Di sana, mereka menemukan sebuah bangunan yang masih berdiri, meski sudah rusak parah. "Ini pasti desa yang diceritakan Pak Darman," ucap Rina, suaranya penuh ketakutan.
Mereka memasuki bangunan tersebut dan menemukan sebuah altar dengan simbol-simbol aneh yang diukir di sekitarnya. Simbol-simbol itu tampak asing dan menyeramkan. Sari, yang lebih peka terhadap hal-hal mistis, berkata, "Ini tempat pemujaan. Mungkin inilah penyebab hilangnya penduduk desa ini." Namun sebelum mereka sempat mencerna lebih lanjut, angin kencang tiba-tiba berhembus dari segala arah, menutup pintu bangunan dengan keras. Mereka terperangkap di dalam, dan bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di sekeliling mereka. Bisikan-bisikan aneh terdengar dari kegelapan, semakin lama semakin keras, seolah-olah mengutuk mereka yang telah mengganggu rahasia hutan. Dika berusaha membuka pintu, tapi pintu itu tak bergeming. "Kita terjebak!" teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, kegelapan menelan mereka satu persatu. Teriakan mereka menggema, tetapi tidak ada yang bisa mendengar, kecuali hutan itu sendiri. Keesokan harinya, penduduk desa berkumpul di tepi hutan, mencari keempat pemuda yang hilang. Namun, seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Darman, mereka tidak menemukan jejak apapun. "Mereka sudah hilang, seperti yang lainnya," kata Pak Darman dengan nada sedih. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh penduduk desa selain berdoa dan berharap tak ada lagi yang mencoba menantang hutan larangan. Hutan itu kembali sunyi, dengan kabut yang semakin tebal, menyembunyikan rahasia dan kegelapan yang tak akan pernah terungkap. Hutan larangan mengajarkan kita pentingnya menghormati kekuatan yang tidak kita pahami. Keberanian tanpa kebijaksanaan bisa membawa kita ke bahaya. Rasa ingin tahu, jika tak terkendali, dapat menuntun kita pada kegelapan yang tak terduga. Penting untuk mendengarkan peringatan dan memahami bahwa ada batasan yang sebaiknya tidak dilanggar. Tidak semua rahasia harus diungkap, dan tidak semua misteri perlu diselidiki. Kadang, yang terbaik adalah menerima dan menjaga kedamaian yang ada, agar kita tetap aman dan tidak tersesat dalam gelap.